Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azam Muzabila dengan NIM C20125100017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan persuasi dalam kasus. Dalam kasus BAF, berbagai bentuk pengaruh dan persuasi digunakan untuk menjangkau publik, pemerintah, dan pegawai internal. Berikut beberapa contohnya. Pengaruh terhadap publik dan donatur. BAF menggunakan kampanye emosional seperti kisah nyata penderita penyakit jantung dan edukasi video yang menyentuh empati publik. Pendekatan ini memanfaatkan emosional dan social proof agar masyarakat terdorong berdonasi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti charity walk atau marathon fundraising event. Pengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan profesional kesehatan. Untuk kalangan profesional, BAF menggunakan pendekatan rasional, mempresentasikan hasil penelitian medis, laporan statik, dan bukti ilmiah. Pendekatan ini bersifat rasional, persuasi, karena didasarkan pada data dan kredibilitas ilmiah. Dua contoh spesifik upaya mempengaruhi dan pendekatannya. Contoh pertama, mempengaruhi publik dan donatur melalui kampanye nasional seperti Heart Hero Awards dan acara London to Bike Ride. BAF membangun kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah emotional and social persuasion, memunculnya empati, kebanggaan sosial, serta keinginan untuk menjadi bagian dari perubahan. Terus contoh kedua, mempengaruhi pembuatan kebijakan dan profesional medis. BAF mendanai penelitian dan menerbitkan laporan kebijakan publik untuk memengaruhi peraturan pemerintah mengenai kesehatan jantung dan gaya hidup sehat. Pendekatan yang digunakan adalah evidence-based persuasion dengan memanfaatkan reputasi ilmiah sebagai alat legitimasi. Cara BAF memotivasi staf dan teori yang relevan. BAF mengelola ribuan staf dan relawan dengan berbagai latar belakang. Tantangannya adalah bagaimana menjaga semangat kerja mereka di sektor non-profit yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial. Beberapa strategi motivasi yang digunakan, yaitu ada makna dan tujuan kerja, purpose drive motivation. BAF menekankan bahwa pekerjaan mereka menyelamatkan nyawa. Ini memberikan motivasi intrinsik yang kuat berdasarkan self-determination, teori Des and Ryan. Motivasi intrinsik muncul ketika individu merasa pekerjaannya bermakna dan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Keterlibatan dan komunikasi terbuka. Manajemen berusaha membangun budaya keterbukaan melalui meeting, training, dan komunikasi dua arah agar staf merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencerminkan prinsip motivasi partisipasi dalam teori Herzberg. Baik, selanjutnya kelompok yang harus dikomunikasikan dan saluran komunikasinya. Dalam menjalankan misi, British Heart Foundation atau singkatnya BHF harus menjalani komunikasi yang efektif dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Setidaknya terdapat 3 kelompok utama yang menjalani prioritas komunikasi organisasi ini. Yang pertama, kelompok publik dan donatur. Komunikasi dengan kelompok ini sangat penting karena mereka merupakan sumber utama dukungan keuangan dan moral bagi BAF. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit jantung serta menginspirasi mereka agar ikut berpartisipasi melalui donasi atau kegiatan amal. Yang kedua, kelompok pasien dan keluarga penderita penyakit jantung. Komunikasi dengan kelompok ini bersifat lebih personal dan informatif. Tujuannya adalah memberikan dukungan emosional, edukasi mengenai pencegahan, serta membantu pasien memahami langkah-langkah perawatan yang tepat. Terus yang ketiga, kelompok profesional kesehatan, peneliti, dan akademis. BAF secara aktif berinteraksi dengan kalangan ini karena mereka merupakan mitra utama dalam menjalankan penelitian dan inovasi medis. Komunikasi dengan mereka dilakukan secara formal melalui laporan hasil penelitian, konferensi ilmiah, publikasi di jurnal medis, serta kerjasama penelitian lintas universitas dan rumah sakit. Baik, selanjutnya, apakah media sosial efektif untuk semua penerima komunikasi BAF? Jika tidak, mengapa? Baik. Media sosial menjadi salah satu alat komunikasi utama BAF karena mampu menjangkau publik luas, terutama generasi muda, melalui platform seperti Instagram, Facebook, Twitter.
BAF mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat dan mempromosikan acara penggalangan dana. Namun, media sosial tidak selalu efektif untuk semua segmen. Donatur senior yang lebih tua cenderung mengandalkan surat, laporan tahunan, atau interaksi langsung. Kalangan profesional dan pembuat kebijakan lebih mengandalkan dokumen formal, bukan unggahan media sosial. Oleh karena itu, BHF menerapkan strategi multi-channel communication, yakni menggabungkan media sosial dengan media tradisional agar pesan dapat diterima secara efektif oleh semua audiens. Oke, baik. Setelah saya mengunjungi situs webnya BHF, tahun ini BHF memberikan pendapatan penggalangan dana tertinggi sebesar 166,6 juta pound sterling, termasuk 108,4 juta pound sterling dari warisan dan 5,2 juta pound sterling dari penggalangan dana lainnya. Terlepas dari tekanan ekonomi yang terus berjalan lanjut yang dihadapi sektor ini, keseluruhan kami kinerja tetap kuat. Kami juga telah melihat kemenangan besar dalam penggalangan dana bernilai tinggi, termaksud berkontribusi dari Skybet dan Omaze. Pekerjaan ini kami dimungkinkan berkat kemurahan hati dan komitmen yang luar biasa dari semua orang yang menggalang dana dan menyumbang kepada kami. Membangun kegiatan ini adalah ilmu pengetahuan kami. Kami membantu lebih banyak orang untuk lebih memahami tujuan kami. Kami juga terus membuat kemajuan yang baik dalam transformasi situs web, meningkatkan penemuan konten dan pengalaman pengguna, untuk pada gilirannya pendukung pertumbuhan. Keberhasilan warisan, berkat hadiah murah hati yang ditinggalkan oleh lebih dari 2.800 orang dalam surat wasiat mereka, pendapatan warisan mencapai 108,4 pound sterling. Kami, Free Will Squid, dan layanan Free Will digunakan oleh lebih dari 18.000 orang. Ini adalah total tertinggi yang pernah tercatat dan hanya 3 kali pendapatan warisan melebihi 100 juta pound sterling. Sebagian mencerminkan investasi jangka panjang yang telah kami buat dalam mendorong lebih banyak orang untuk meninggalkan hadiah dalam surat wasiat mereka. Oke, baik, selanjutnya, krisis layanan kesehatan kardiovaskular eksternal yang memperbesar beban operasional. BHF melaporkan bahwa antrian layanan jantung di Inggris meningkat drastis. Misalnya, daftar tunggu jantung melebihi 400 orang pada Maret 2024. Mengapa ini relevan? Karena BHF bukan hanya organisasi riset, tapi juga dukungan pasien dan advokasi, sehingga tekanan sistem kesehatan publik seperti NHS berdampak langsung pada beban organisasi. Bisa berarti lebih banyak permintaan dukungan, lebih banyak biaya, sekaligus tuntutan untuk mempercepat program sehingga menimbulkan risiko operasional. Hal ini menuntut BHF untuk memperkuat kemitraan kebijakan, advokasi, dan mungkin memperluas peran dalam sistem kesehatan, yang mungkin bukan fokus utama dari kasus buku. Oke, baik, selanjutnya, peran reputasi dalam mengelola organisasi amal, BHF, dan pendekatan Twin Track. Reputasi memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan British Heart Foundation, atau singkatnya BHF. Sebagai organisasi amal yang besar yang bergantung pada dukungan publik dan kepercayaan donor, reputasi berfungsi sebagai aset strategi utama yang menentukan kemampuan organisasi untuk menarik pendanaan, membangun kemitraan ilmiah, dan mempertahankan legitimasi sosial. Tanpa reputasi yang kuat, kredibilitas BHF di mata masyarakat, peneliti, maupun pemerintah akan menurun, yang pada akhirnya dapat melemahkan keberlanjutan misi dalam melawan penyakit jantung dan sirkulasi. Reputasi ilmiah dan profesional. Pada jalur pertama, BHF berupaya memperkuat reputasinya sebagai lembaga riset medis yang kredibel dan unggul di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi ini menjadi salah satu penyandang dana penelitian penyakit kardiovaskular terbesar di dunia. Reputasi publik dan sosial. Pada jalur kedua, BHF membangun reputasi sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat dan mampu menginspirasi publik untuk bertindak fokus, utamanya dalam membangun hubungan emosional dengan donatur, pasien, dan komunitas umum. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.